Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak. Panggilanmu ya Allah tiada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya semua pujian, wan ni'mata, seluruh nikmat, laka, hanya milikmu ya Allah, wal mulk, begitu juga dengan kekuasaan, la syarika lak, sungguh tiada sekutu bagimu. Yang kedua, mabrur kita sebelum berangkat juga, kita menggunakan harta yang paling bagus yang kita miliki. Kita mencari harta. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita diperintahkan untuk mencari harta, memenuhi kebutuhan dunia kita, tapi kita tidak diizinkan untuk meninggalkan perihal yang menyangkut dengan akhirat kita. Kita kumpulkan harta yang halal, sedikit demi sedikit kita tabung uang itu. Kemudian ketika cukup kita daftarkan menjadi calon haji, mendapatkan nomor porsi. Kemudian kita akan menunggu waktu kita dipanggil. Bertahun-tahun kita kumpulkan uang, bertahun-tahun kita menunggu untuk diberangkatkan. Ketika kita tiba, Allah memanggil kita dan kita penuhi panggilan itu. Ternyata sesampai di sini kita hanya sibuk mengejar dunia kita. Sesampai di tanah suci ini kita hanya sibuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang menyangkut dunia kita. Kita lupa dengan akhirat yang dituju. Kita lupa dengan keinginan Allah memanggil hamba-Nya untuk mendapatkan keampunannya. Kita melihat Ka'bah dari jauh. Mungkin kita tidak pernah melihat Ka'bah sebelumnya. Tetapi ketika kita melihat Ka'bah, tidak ada tersentuh perasaan, inilah kiblat yang Allah perintahkan untuk kita menghadap kepadanya. Bukan yang disembah. Ka'bah bukan yang kita sembah. Tapi Ka'bah merupakan penyatu arah dalam kita beribadah. Yang ketiga, memiliki ilmu. Diajarkan manasik sebelum berangkat, sehingga tidak banyak pertanyaan yang kita munculkan. Kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu kenapa kita mengelilingi Ka'bah. Bapak dan Ibu sekalian, mengelilingi Ka'bah ketika kita bertawaf, putarannya adalah ke kiri. Ketika kita mengelilingi Ka'bah, kita berputar ke kiri, bukan ke kanan. Tentunya setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita bukan tanpa makna. Ternyata seluruh angkasa raya, planet-planet, itu semuanya berputar ke kiri. Semua makhluk yang Allah ciptakan, dari yang besar sampai yang kecil, putarannya itu adalah ke kiri. Bumi mengelilingi matahari, putarannya ke kiri juga. Semua peredaran tata surya itu semuanya berputar ke kiri. Dan itu juga kita melakukan tawaf, kita juga berputar ke kiri. Sebagai bukti kalau kita adalah hamba Allah. Sebagai bukti kita mengikuti aturan alam semesta yang Allah sudah mengaturnya dengan sunnah Allah. Kita berputar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Putaran ke kiri itu ketika kita mengelilingi Ka'bah, maka posisi badan tubuh kita yang paling dekat dengan Ka'bah adalah hati kita, bukan yang lainnya. Maka ketika orang bertawaf, dimintalah hadirnya hati. Sebagaimana kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru kita tentang tata cara kita berdoa di wukuf Arafah, itu juga khusyuk sangat dibutuhkan, dan khusyuk itu adalah hadirnya hati. Begitu juga dengan tawaf. Hadir hati kita, terikat hati kita dengan Allah. 7 kali putaran di dalam tawaf menunjukkan usia kehidupan manusia. Kita tidak hidup lebih daripada 7 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi. Kita kembali berputar dalam 7 hari. Maka kalau kita ditanya orang berapa lama kita hidup dalam putaran 7 hari. Sebagaimana putaran tawaf yang sudah kita lakukan.
kita, jangan pernah meninggalkan Allah. Apapun yang kita lakukan, ingatlah, engkau tidak dilihat oleh manusia atas kesalahanmu. Tapi ingat, Tuhan yang menciptakan kita, yang akan melihat apa yang kita lakukan. Tiada seorang pun yang dapat menyembunyikan darinya. Orang tawaf jika dia keluar angin, dia tidak sampaikan kepada orang lain. Orang lain tidak akan tahu. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Kemudian kita melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i Safa dan Marwah merupakan perwujudan perbuatan dari seorang perempuan. Itu adalah perbuatan Siti Hajar. Dia berlari antara Safa dan Marwah dikarenakan anaknya Nabiullah Ismail ketika itu membutuhkan kepada air. Seorang ibu sangat terikat dengan anaknya. Kasih sayang seorang ibu itu melebihi dari seorang ayah. Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah tempat yang tandus, di tempat Ka'bah saat ini. Itu merupakan satu bukit yang jangankan manusia, tumbuhan pun tak ada yang tumbuh. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku di sini karena perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, iya, aku tinggalkan dirimu bersama anak yang kucintai ini karena perintah Allah. Hajar mengatakan, kalau memang ini perintah Allah, maka aku akan siap dengan segala resiko yang akan aku tanggung. Ibu-ibu sekalian, dosa yang paling banyak kita lakukan adalah dosa kepada suami kita. Ketika suami mengatakan ijab dan kabulnya, aku terima nikah dan kawinnya, engkau Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan dengan maharnya sekian, berpindahlah tanggung jawab itu. Tanggung jawab bukan hanya tentang dunia, tapi juga tanggung jawab akhirat. Seorang perempuan, dia memiliki pelindung dari dosa-dosanya, yaitu suaminya. Seorang perempuan, ketika dia melakukan kemaksiatan, maka suaminya lah yang akan menanggungnya yang pertama. Ingat, dosa yang paling banyak yang kita lakukan adalah dosa kepada pasangan kita sendiri. Mereka yang telah menjaga kita, mereka yang sudah menjadi tameng terhadap dosa yang kita lakukan. Maka jagalah ketaatan ini, karena salah satu wasiat Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah, ketika Nabi berkhutbah di Arafah, salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah adalah istausu bin nisa, istausu bin nisa, berwasiatlah kepada perempuan. Karena kenapa? Karena perempuan ini seorang ibu, merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dia merupakan rumah yang dirindui oleh suaminya. Dia yang akan merendahkan pandangan suaminya. Dia yang akan menjaga suaminya dari kemaksiatan yang dia lakukan ketika dia berada di luar rumahnya. Maka Nabi memerintahkan di hari Arafah, Nabi mengatakan istausu bin nisa, istausu bin nisa. Sangat penting untuk menjaga perempuan. Maka satu-satunya perbuatan perempuan yang diabadikan oleh Allah dan dikerjakan oleh semua umat muslim ketika menunaikan ibadah umrah dan haji adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i itu asal katanya as-sa'yu. Sa'i itu artinya usaha. Maka perlu kita ingat, sebagaimana usaha Siti Hajar ketika dia berlari antara Safa dan Marwah, dia tahu tidak ada harapan. Dia tahu di Marwah tidak ada air, tapi dia berlari ke Marwah. Sesampai di Marwah, dia melihat ke Bukit Safa. Nah, dia ada Bukit Safa. Dia baru dari Bukit Safa. Dia tahu di Bukit Safa tidak ada air, tapi dia kembali berlari ke Safa. Akhirnya terjadi hal tersebut sebanyak 7 kali. Apa yang terjadi? Allah mengeluarkan air dari kaki anaknya Nabiullah Ismail. Maka setiap usaha kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, tidak harus kita berharap dari usaha itu kita mendapatkan imbalan. Kadangkala seorang anak petani yang tidak memiliki harta yang banyak, tetapi dia melakukan kebaikan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya, maka anaknya ini nanti
bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Dia bisa mendapatkan biaya dari yang dia tidak duga-duga. Bukan harus dari hasil usaha kebaikan yang kita lakukan. Maka sa'i antara Safa dan Marwah merupakan sebuah hakikat Allah berbicara tentang usaha kita. 7 kali itu juga menunjukkan kehidupan manusia. Kita tidak hidup lebih daripada 7 hari. Maka dalam berusaha ini, jangan pernah membiarkan satu harapan, sekecil apapun harapan itu yang Allah berikan kepada kita, kita harus mengejar dan mengambilnya. Selanjutnya, tiba pada hari puncaknya haji, yaitu wukuf di Arafah. Nabi mengatakan, berdasarkan hadis dari Ibnu Musayyab, dari Aisyah, bahwasanya Nabi mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari pun yang lebih banyak Allah bebaskan hambanya dari neraka kecuali hari Arafah. Maka hari Arafah ini merupakan hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari neraka. Tidak ada hari yang lain. Maka ini kesempatan kita untuk meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, mulut kami sebelumnya banyak berbicara. Mulut kami sering mengatakan untuk orang yang tidak kami senangi. Tangan kami sering melakukan kemungkaran. Banyak keputusan yang kita ambil yang tidak sesuai dengan perintahnya. Kaki kita sering melangkah ke tempat yang tidak diridainya. Jari-jari tangan kita sering melakukan kesalahan yang tidak patut untuk kita lakukan. Kami sering membantah kepada anak dan istri kami. Kami sering membantah kepada suami-suami dan orang tua kami. Kami tidak memberikan pelayanan yang cukup kepada orang yang mesti kami layani. Saya punya orang tua, tapi orang tua kita tinggalkan. Ketika mereka pada usia tuanya, ketika mereka sudah bercampur antara kotoran, najis dan sebagainya, kita tinggalkan mereka. Kita kadang-kadang tidak mau mengurusi orang-orang tua kita ini karena kita memiliki persoalan yang lebih penting yang kita anggap. Maka hari ini waktu kita untuk meminta ampun kepada Allah. Hadis ini dilanjutkan. Innahu la yadnu. Sesungguhnya kemudian setelah Allah mengatakan bahwasanya tidak ada hari yang lebih banyak dimaafkan hamba kecuali pada hari Arafah. Innahu la yadnu. Kemudian dia turun dan mendekat. Kemudian Allah turun dan mendekati orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah turun dan mendekat kepada kita. Maka makna turun dan mendekatnya ini adalah Allah dengan kemuliaannya, dengan keagungannya memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Tsumma yubahi bihimul malaika. Kemudian Allah membanggakan hambanya ini. Kita yang berada di Arafah ini dibanggakan kepada para malaikat. Allah katakan, coba engkau lihat, inilah hambaku yang datang kepadaku. Mereka datang dengan segala permasalahannya. Mereka datang dengan dosa-dosa yang dibawanya. Mereka datang kepadaku. Fayaqulu. Kemudian Allah berfirman mengatakan kepada para malaikat, ma arada haula. Allah katakan, mereka datang kepadaku, apa yang mereka inginkan? Tentunya bukan Allah tidak tahu apa yang kita inginkan. Tetapi ini merupakan satu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Saking bangganya Allah kepada hambanya, kepada kita. Allah katakan kepada malaikat, kau lihat, hamba-hambaku datang kepadaku, apa yang mereka inginkan? Kita menginginkan keridhaan dan keampunannya. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita sudah hadir ke Arafah. Manfaatkan kesempatan kita yang hanya sedikit. Jauh-jauh kita datang. Dengan suasana sebelumnya mungkin agak sedikit berbeda dengan suasana Arafah. Bayangkan, huru hara kita di Arafah di hari pertama. Itu baru di dunia. Bagaimana huru hara kita nantinya di akhirat? Di saat tidak ada anak yang akan menjadi orang tuanya. Tidak ada orang tua yang akan memikirkan anaknya sebagaimana. Bagaimana
Di neraka atau di surgakah dia? Kita semua akan datang di hari akhirat menyelamatkan diri kita sendiri. Huru-hara di Arafah yang kemarin kita rasakan itu hanya sebagian kecil, tidak seberapa dibandingkan dengan huru-hara di akhirat. Arafah ini merupakan hari pertama dari puncak haji kita. Selanjutnya besok kita akan mulai dari nanti malam. Kita akan berjuang. Kita akan berusaha dengan lebih berat. Besok kita akan, nanti malam kita diberangkatkan ke Musdalifah. Besok kita akan berada di Mina. Kondisi kita mungkin tidak lebih baik daripada hari ini. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Bersabarlah dengan kondisi yang ada. Jangan mengeluh. Berharaplah kepada Allah. Karena Allah sedang mendekati kita. Memintalah apa yang perlu kita minta. Semoga Allah mudahkan urusan kita hari ini dan selanjutnya. Semoga kita mendapatkan keampunan Allah pada hari yang berbahagia ini. Jangan tinggalkan zikir dari lisan kita. Jangan berhentikan degup jantung kita kecuali ada asma Allah. Jangan biarkan lisan kita kering tanpa menyebut namanya di hari yang sangat luar biasa ini. Begitu banyak saudara kita yang menginginkan bersama kita, tapi mereka tidak mendapatkan panggilannya. Allah belum memanggilnya, dan jangan sampai kita yang sudah terpanggil, tapi tidak dimanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat kiranya, dan selanjutnya nanti kita akan melaksanakan salat zuhur jamaah takdim 4 rakaat. Niat jamaah ini kita niatkan di awal waktu salat, yaitu di salat zuhurnya. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang melintang di hadapan kita. Kita dapat melakukan semua rangkaian ibadah wajib dan rukun haji, dan tentunya kita kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun wa ya dhuyufar rahman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa
لعلكم تعقلون. وقال نبينا في حديث الشريف: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يستحلفه في الحق فقال آخر: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوه من فضله يعطيكم واسألوه من نعمه يعطيكم ولذكر الله أكبر.